Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Lela Ramasari, yang akan saya bahas yaitu pemecahan masalah dalam kesulitan belajar matematika, khususnya di sekolah di SMA Negeri 4 Semarang. Akar permasalahannya, kenapa kesulitan anak sekarang itu sulit untuk belajar matematika? Di sini akar permasalahannya yaitu kesulitan belajar merupakan ketidakmampuan siswa dalam menggunakan atau memaksimalkan fungsi kemampuan secara spesifik. Contohnya tidak sempurna dalam mengeja soal-soal matematika, sehingga dibutuhkan cara belajar khusus untuk matematika yang mengalami kesulitan belajar matematika. Jadi artinya siswa itu belum bisa bisa menjabarkan rumusnya matematika itu seperti ini. Jadi memang ketidakmampuannya seperti itu, ataupun anak-anak itu memang rumus misalkan ada, tetapi memang kalau dalam matematika itu perkalian itu yang utama ya. Kalau perkaliannya sudah paham, itu sebagaimana rumus yang sulit pun itu pasti bisa. Nah, di sini akan kita bahas mengapa anak-anak itu sulit dalam belajar matematika. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi kesulitan belajar matematika khususnya ya. Yang pertama, ketahui alasan siswa tidak suka matematika. Nah, kita harus tahu kenapa siswa tidak suka matematika. Bisa jadi siswa trauma, tidak suka terhadap matematika. Mungkin karena pada jenjang sebelumnya pernah mendapat ketidakpuasan terhadap pelajaran matematika, baik dalam hal nilai ataupun terhadap gurunya. Misalkan itu ketahui kenapa alasan siswa tidak suka matematika. Yang kedua, ubah perspektif siswa tentang pelajaran matematika. Kalau sekarang ini kan ada anggapan bahwa matematika itu merupakan pelajaran yang angker atau sulit, sehingga siswa tidak mampu atau tidak mau atau tidak suka terhadap matematika. Nah, kita sebagai guru harus memberi pemahaman bahwa matematika itu sebenarnya mata pelajaran yang menyenangkan, yang selalu diperlukan di setiap kehidupan nyata ini. Ataupun dalam setiap pelajaran yang lain pun, matematika itu pasti ada. Di dalam akuntansi itu perhitungan, apalagi ya. Bahkan dalam agama pun. Nah, dalam pelajaran agama itu matematika itu ada. Contohnya misalkan pembagian warisan. Nah, itu kan dihitungnya dalam perhitungan matematika. Nah, bahwa kita ubah persepsi siswa bahwa mata pelajaran matematika yang sulit ataupun angker. Justru kita sebaliknya bisa menyenangkan, karena dengan matematika kita bisa menyelesaikan segalanya. Yang ketiga, buatlah siswa menyukai gurunya. Nah, ini kita kembali lagi ke kita sebagai guru ya. Bagaimana kita menghadapi siswa supaya suka kepada kita. Nah, mungkin salah satunya kita sebagai guru harus humble ya, murah senyum, baik, dan ramah kepada siapapun siswa itu. Baik yang bisa mengerjakan ataupun yang tidak bisa mengerjakan. Nah, itu salah satunya kita harus sebagai guru harus bisa siswa itu menyukai kita. Yang keempat, itu menggunakan cara atau metode semenarik mungkin.
Untuk metode sekarang ini mungkin ya, karena sekarang sudah ada IT, kita buat atau kemas materi kita dalam bentuk misalnya PPT ataupun video tentang pembelajaran ataupun gambar lain yang lebih menarik lagi. Nah, itu salah satunya metode biar semenarik tidak monoton. Yang kelima, membuat pelajaran matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan. Nah, dalam hal ini dalam mengajar matematika kita selingi dengan game. Ice break dulu lah sebentar. Kita buatkan game supaya tidak jenuh, monoton, itu saja dengan materi yang begitu rumit. Nah, sekali-kali kita dengan game. Yang keenam yaitu membangkitkan minat dan motivasi belajar. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru haruslah berilah pujian setiap keberhasilan ataupun kemajuan atau bahkan usaha yang dilakukan oleh anak. Walaupun misalkan ujungnya tidak sesuai yang diharapkan, tetapi kita kasih approach saja buat mereka ya, buat apresiasi. Dengan begitu anak lebih dihargai. Terus selain itu, untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, kita harusnya ada kerjasama dengan guru dan orang tua untuk menentukan strategi belajar di kelas ataupun di rumah, atau juga bisa memonitor perkembangan dan kesulitan anak kepada orang tua. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua ataupun orang tuanya yang bisa menanyakan kepada kita. Dengan cara itu kita bisa terus memantau perkembangan anak dalam pelajaran matematika. Nah, mungkin dengan cara itu kita bisa membangkitkan motivasi belajar. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.